Kalau ciri rahmat Allah itu ada di ke diri kita, maka ketika kita ketinggalan sholat aja, misalkan belum sholat zuhur sudah jam 2, itu badan itu belingsatan nggak enak, dirasakannya nggak enak, kayak ada yang kurang. Itu cirinya Allah itu sayang. Cirinya rahmat Allah itu sudah masuk. Maka diingatkannya seperti itu. Dia akan bergetar hatinya ketika dipanggil nama Allah. Nah kalau dia misalkan geser sholatnya tidak tepat waktu, pasti belingsatan, nggak enak badan itu. Nah kalau semua sudah merasakan seperti itu ciri rahmat Allah sudah masuk ke diri kita. Ciri kasih sayang Allah, Allah itu sayang kepada kita. Itu namanya syariat yang sudah sempurna menjalankannya, dan cirinya itu. Tidak mau dia kalau misalkan dengar azan Allahu Akbar, itu pasti dia akan bergegas untuk datang ke masjid atau melaksanakan ibadah itu. Syariat itu pintunya satu, yaitu kerjakan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja. Seperti kita meninggalkan bumi ini, kalau kita ingin tahu alam kubur, pintunya satu, yaitu mati dulu. Nah, kalau kita ingin tahu alam akhirat, pintunya satu, yaitu harus kiamat kubro dulu atau kiamat besar dulu, baru kita akan tahu itu tentang masalah alam akhirat itu. Nah, kenapa harus mengharapkan ridha Allah? Misalkan sholli fardhu duhri lillahi ta'ala, fardhu asri lillahi ta'ala, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ibadahku seluruhnya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak mengharapkan ridha Allah, itu keluar dari jalur syariah itu sendiri. Yang diajarkan oleh Rasulullah, akhirnya syariatnya akan ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Pesan di Balik Misteri. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua di rumah? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami di studio senantiasa memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan ilmu-ilmu dalam program Pesan di Balik Misteri. Hari ini teman-teman, kita akan bahas tentang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Secara gamblangnya, lebih mudahnya kita mengartikan adalah bagaimana itu mengenal Allah. Nah, tentu saja untuk membahas ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustadz Ridwan Barsah Muhammad Abdullah yang telah hadir di studio. Nah, insya Allah beliau akan menjelaskan lebih gamblang, tentu saja singkat dan mudah dipahami. Tentu saja jangan kemana-mana. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Kita bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak hadir. Hari ini Ustaz kita akan bahas tentang ma'rifatullah. Ya. Sebuah kajian yang kalau menurut saya berat-berat, ringan-ringan ya. Tentunya juga harus lebih berhati-hati ya. Karena walaupun kita sudah banyak menerima ilmu tentang ini, tentu saya berharap ada sesuatu yang lebih menarik yang bisa kita kaji malam ini. Silakan Ustaz, tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin juga para penonton dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah ma'rifatullah. Ma'rifah dalam mengenal, yaitu mengenal Allah. Ma'rifatullah itu hukumnya adalah wajib ain. Jadi seseorang sebagai umat Islam atau seluruh manusia wajib harus mengenal siapa sang penciptanya. Karena kita tidak muncul dari batu, tentunya kita dilahirkan oleh seorang ibu kita, dan pasti ada sang penciptanya. Maka
Mengenal Sang Pencipta ini hukumnya wajib ain, harus kenal. Ma'rifatullah itu dibagi menjadi 3 bagian. Mengenal Allah itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah mengenal namanya, yang kedua merasakannya, dan yang ketiga lebih dekat dengan urat lehernya. Kalau biasanya orang Jawa mengatakan menyatu dalam badannya. Dikatakan di surah Qaf ayat 16 itu lebih dekat dengan urat leher. Kita kupas satu persatu. Ada satu makalah dari para aulia Allah. Ma'rifatullah bisafi'ir rahmah bitajali ilallah wa yakunu fir ruhi wal jasad wa karamatullahi wazah wa karamatullahi alaih innallaha ma'ana. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu dibilang katanya itu ilmu tinggi. Padahal ma'rifatullah itu sebuah seperti lingkaran. Seperti lingkaran. Yang di tengah-tengahnya ada titik 3. Itu ya. Nah, titik 3 itu adalah syariat, thariqah, dan juga hakikat. Mengenal Allah itu anak kecil pun umur 7 tahun dia sudah mengenal Allah. Jadi tidak bisa dikatakan ilmu tinggi juga. Karena dia bisa dari dasar sampai ke atas gitu ya. Kalau anak kecil umur 7 tahun dicoba ditanya, "Adek diciptakan oleh siapa?" Oleh Allah. Itu tandanya anak itu sudah mengenal Allah, Sang Penciptanya, yaitu Allah. Nah, berarti dia sudah ma'rifatullah, cuman baru mengenal namanya. Nah, kalau cuman sekedar mengenal nama, misalkan kita udah umur 40 tahun, umur 60 tahun, bahkan umur 70 tahun, cuman hanya mengenal namanya, maka di garis bawahi orang-orang para aulia Allah itu ilmu masih anak-anak. Jadi kalau kita masih mengenal namanya saja sama Allah itu, dibilanglah itu ilmu masih anak-anak karena cuman mengenal namanya. Seperti contoh misalkan ya. Nah, apakah kenal dengan Pak Prabowo? Seluruh masyarakat Indonesia kalau ditanya kenal pasti kenal. Pertanyaannya kenal dekat apa enggak gitu. Kalau enggak kenal dekat susah. Nah, berikut sama Allah, kenal enggak sama Allah? Kenal dekat apa enggak? Enggak, susah sama. Oleh karena itu mengenal Allah itu harus dekat. Nah, bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Allah? Disitulah turun namanya syariat. Makanya bunyinya ma'rifatullah bi safi'ir rahmah. Mengenal Allah itu bi dengan sofi. Nah, ada sofi atau sofia. Nah, artinya itu adalah harus bersih. Sofi itu dari sawapa yusawifu, harus bersih atau suci dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Pertama itu syaratnya itu kalau kita mau dekat sama Allah itu. Bagaimana cara menyucikan ujung rambut sampai telapak kaki kita? Makanya turun syariat Islam. Nah, syariat ini adalah hukum atau bisa dikatakan juga jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah, yang jalan itu sudah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti bab wudu, bab sholat. Nah, syariah ini ada di pondok-pondok pesantren timur ke barat, utara ke selatan. Sampai ada yang sampai ke luar negeri untuk menggali ilmu itu seputar dari hukum-hukum syariat Islam. Itu langkah pertama untuk cara mendekatkan diri kepada Allah atau bertakorub kepada Allah. Kita harus belajar syariat Islam. Makanya dari kecil kita belajar mulai dari doa orang tua, belajar berwudu, batal wudu, itu ya, wajibnya wudu, fardu wudu, dan sunnah wudu. Kemudian dari sholat, batal sholat, rukun sholat, semuanya komplit ada di ilmu fikih itu ya. Agar kita senantiasa berhasil untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana syariat ini agar diterima oleh Allah? Pintunya satu. Syariat itu pintunya satu, yaitu kerjakan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja. Seperti kita meninggalkan bumi ini, kalau kita ingin tahu alam kubur, pintunya satu, yaitu mati dulu. Nah, kalau kita ingin tahu alam akhirat, pintunya satu, yaitu harus kiamat kubro dulu atau kiamat besar dulu, baru kita akan tahu.
itu tentang masalah alam akhirat itu. Nah, kenapa harus mengharapkan ridha Allah? Misalkan usolli fardhu duhri lillahi ta'ala, fardul asri lillahi ta'ala, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ibadahku seluruhnya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak mengharapkan ridha Allah, itu keluar dari jalur syariah itu sendiri yang diajarkan oleh Rasulullah, akhirnya syariatnya akan ditolak. Makanya bunyinya bisofi rahmah. Agar kenapa kita harus mengharapkan ridha? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Andri. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Rahmat itu adalah kasih sayang dan cinta Allah kepada kita, supaya Allah menyayangi kita dan mencintai kita, itulah rahmat. Karena yang akan menjamin kita masuk ke surga bukan ibadah kitanya, bukan dari ibadah-ibadah kita yang syariat kita jalankan ini, tapi Allah itu senang dan cinta kepada kita dan menyayangi kita. Nah, supaya menyayangi kita, Allah cinta kepada kita, maka ada contoh yang kita tidak boleh keluar dari contoh itu. Siapa contoh itu? Yaitu Nabi Muhammad. Kenapa adanya pondok pesantren, ada kitab fikihnya, ada ulama-ulama yang mengajarkan? Karena kita tidak mengalami hidup dengan Rasulullah, maka kita diajarkan oleh para alim ulama agar sholatnya, zikirnya, dan seluruh ibadahnya persis seperti Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak seperti itu ditolak. Kan sayang misalkan kita nggak dapat rahmat dari Allah. Mau sholatnya ribuan rakaat atau zikirnya ribuan, kalau Allah sudah nggak senang sama ibadah kita, tidak senang dengan sholat kita dan zikir kita, semua akan menjadi percuma. Gitu. Maka supaya sholat kita diterima, Allah suka, maka ikutilah. Berarti sholatnya harus ngadep kiblat, kan begitu? Berakal, karena ada tuh syarat-syaratnya itu. Jangan sholat ngadep timur, jangan sholat pakai bahasa Jawa, nggak boleh. Karena pasti rahmat Allah nggak bakalan turun. Karena itu sudah dikunci bahwa ibadah yang akan diterima itu adalah ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak seperti Nabi Muhammad, semuanya pasti ditolak. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya syariat Islam, pengunci dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ini semua nol, tidak akan bisa. Itulah fungsinya pondok-pondok pesantren. Guru-guru kita mengajarkan kita agar senantiasa ibadah kita harus seperti Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW itu adalah Nabi kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mencintaiku, kata Allah, maka cintailah kekasihku. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah namanya syariat. Setelah lulus melaksanakan syariat ini dan rahmat Allah turun kepada kita yang menjalankan syariat Islam dengan baik, maka kalau rahmat Allah itu turun, cirinya, kalau ciri rahmat Allah itu ada di diri kita, maka ketika kita ketinggalan sholat aja, misalkan belum sholat zuhur sudah jam 2, itu badan itu belingsatan nggak enak, dirasakannya nggak enak, kayak ada yang kurang. Itu cirinya Allah itu sayang, cirinya rahmat Allah itu sudah masuk. Maka diingatkannya seperti itu, dia akan bergetar hatinya ketika dipanggil nama Allah. Nah, kalau dia misalkan geser sholatnya tidak tepat waktu, pasti belingsatan, nggak enak badan itu. Nah, kalau semua sudah merasakan seperti itu ciri rahmat Allah sudah masuk ke diri kita. Ciri kasih sayang Allah, Allah itu sayang kepada kita. Itu namanya syariat yang sudah sempurna menjalankannya, dan cirinya itu. Tidak mau dia kalau misalnya dengar azan Allahu Akbar, itu pasti dia akan bergegas untuk datang ke masjid atau melaksanakan ibadah itu. Selanjutnya setelah syariatnya ini mulus, ada yang masuk kedua namanya thariqah. Pakai tak marbutoh. Ada yang bilang thariqat, ada yang bilang tirakat gitu ya. Aslinya thariqah. Bi khamsati thariqah. Thariq itu artinya jalan. Yaitu jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jalan itu
dibuat oleh dirinya sendiri. Baik. Dari kesukaan dan hobi mendekatkan diri kepada Allah dengan hobinya dia sendiri. Maksudnya hobi di sini saya sering menjelaskan tentang masalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kalau sudah thariqah itu dia akan merasakan kenikmatan beribadah itu. Kenikmatan ibadah itu. Thariqah ini bunyinya bitajali ilallah wa yakunu fi ruhi wal jasad. Setelah masuk ke thariqah ini dikerjakan, dia akan merasakan hadirnya Allah. Akan merasakan hadirnya Allah. Bukan sekedar mengenal namanya, tapi dia sudah merasakan adanya Allah. Seperti itu. Nah, itu dari hobi. Misalkan Kang Syekh Abdul Qadir Jailani itu paling suka sama kalimat tauhid. Dia baca la ilaha illallah la ilaha sampai 40 tahun lamanya. Lidahnya basah dengan kalimat tauhid. Dari maghrib ke isya ke tasbih ke tahajud sampai ke witir fajar sampai dia tidak tidur karena saking nikmatnya. Jadi kenikmatan tidur kalah dengan kenikmatan dia memanggil Allah dengan kalimat tauhid itu. Nah, ketika ngantuk dia geleng-gelengkan kepalanya, maksudnya untuk menghilangkan ngantuk itu agar zikir itu tembus 24 jam. Jadi bukan menggeleng-gelengkan dengan dengan nggak ada dasarnya, dia itu maksudnya untuk menghilangkan ngantuk. Akhirnya dengan kalimat tauhidnya Kang Syekh Abdul Qadir Jailani turun rahmat Allah yang kedua. Karena dia merasakan kenikmatan itu hingga lidahnya itu sudah la ilaha illallah. Nah, seperti dari hobi. Karena ibadah itu kalau sudah merasakan nikmat, tidak mungkin nikmat itu datang sendiri kalau dia tidak hobi. Nah, pertanyaannya seperti ini. Sholat. Hobi nggak sholat itu? Kalau hobi, pasti nikmat. Kalau nggak hobi, itu hanya menggugurkan saja. Hanya menggugurkan kewajiban aja. Jadi bisa sholatnya itu asal bisa. Agar menghilangkan dosa mungkin bisa ya. Gitu. Tapi kalau sudah hobi, rahmat Allah turun, cirinya seperti itu. Kalau nggak sholat, dia akan belingsatan badannya. Kita kasih contoh makanan yang kita hobi. Misalkan ya, kita hobi makan bakso misalkan. Orang kalau sudah hobinya makan bakso, dan dia tahu tukang bakso itu banyak, dia bisa mengetahui bakso mana yang dia hobi itu. Yang dia seneng sama bakso si A misalkan jadi langganan. Itu kalau dia punya uang, pasti dia akan membeli bakso itu. Dan ketika makan, dia nikmat. Karena dia hobinya bakso si A itu. Atau ada yang hobinya misalkan makan ayam misalkan. Kalau dia punya uang, pasti dia akan beli apakah ayam bakar, ayam goreng. Pasti dia akan beli makanan yang dia sukai atau yang dia hobi. Ketika dia santap makanan itu, maka dia akan merasakan nikmat karena itu makanan kesukaannya, hobinya. Baik, nah, thariqah ini dia hobi dengan kalimat tauhidnya, Kang Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Hingga kenikmatan membaca kalimat itu melebihi makanan yang ia sukai. Gitu. Sampai ada yang lupa makan, saking nikmatnya. Tapi nggak bakalan jadi penyakit. Bedanya seperti itu. Nah, itu adalah tentang masalah thariqah bitajali Allah, maka dia akan manifestasi dengan Allah, merasakan adanya hadirnya Allah, bukan sekedar kenal namanya lagi, tapi dia sudah merasakan adanya Allah. Jadi kehidupannya akan merasa selalu dipantau. Cirinya orang kalau sudah sampai ke sini, dia tidak akan mungkin berbuat maksiat. Karena dia merasa diperhatikan. Pertanyaannya sudah sampai belum kita ke situ? Itu yang jadi pertanyaan, sudah sampai belum ke situ? Jadi ma'rifatullah itu bukan asal begitu, nggak ada susunannya. Ma'rifatullah bisawfiyar rahman bitajalli ilallah wa yakunu fi ruhi wal jasad. Nah, fi ruhi wal jasad, sampai merasakannya itu ada di dalam ruh dan jasadnya. Makanya itu nama Allah itu sudah mendarah daging, bukan Allah, namanya itu mendarah daging. Gitu. Itu yang dikatakan di surah Qaf, lebih dekat dengan urat. Ini lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ini. Sekarang yang kedua aja udah merasakan adanya Allah, lihat aja. Kalau dia sudah ma'rifatullah, sudah sampai ke tingkat itu,
dia tidak mungkin maksiat. Tapi kalau dia sudah melaksanakan maksiat juga belum sampai itu. Belum sampai, cuman bicara aja dia sudah ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah ada 3 tingkatan. Mengenal namanya, merasakannya, dan merasa lebih dekat dengan urut lehernya. Ada 3 seperti itu. Itu namanya thariqah bitajalli ilallah wa yakunu fil ruhi wal jasad. Gitu ya. Jadi syariatnya udah bagus, udah mulus, masuklah ke thariqah. Nah, kita pun sukanya kepada yang mana, kan Al-Quran 30 juz itu mukjizat semua. Cuma kan kesukaan orang masing-masing, ada yang suka Al-Ikhlas, ada yang suka sholawat, ada yang suka dengan 30 juz hafal itu. Nanti dia akan merasakan kenikmatan dari kesukaan itu. Nah, timbul nikmat beribadah itu muncul dari hobi dan kesukaannya dia. Ilmu itu bisa berfungsi karena dia bukan yakin lagi, tapi memang dia hobi. Udah di atasnya lagi. Baik. Gitu, sudah hobi. Misalkan ada yang Allah. Dia hobi banget, seneng banget kalau sudah membaca itu, dia merasakan ada kepuasan. Nah, itulah namanya thariqah. Nah, sekarang kan ada thariqah Naqsabandiyah, Qadariyah, menjadi golongan-golongan. Gitu ya. Nah, padahal aslinya itu muncul dari dirinya. Dari dirinya itu. Gitu. Kemudian selanjutnya itu ada namanya hakikat. Hakikat itu hasil. Barang siapa dia yang menanam, maka dia yang akan bisa memetiknya. Nah, apa hasil itu? Yaitu karomah tadi, wa karomatullahi wajhah, maka kemuliaan akan terpancar di wajahnya, wa karomatullahi alaihi, dan kemuliaan itu untuknya. Iyalah, siapa yang zikir ya dia yang memetik hasilnya. Apa hakikat itu? Berdoa. Maka dari doa itu kita akan merasakan hasilnya. Dari hasil takorub kita dengan Allah itu ada hasilnya, yaitu doa. Itulah hakikat. Doanya akan cepat diibadah, akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi perjalanan ma'rifatullah ini untuk menjadi seorang kekasih Allah ya harus lewat sini. Bukan sekedar syariat saja, tapi harus meningkat. Cuman kalau tanpa syariat semua akan terputus, nggak bisa. Makanya kalau ada yang mengaku ma'rifatullah kemudian nggak sholat, itu ngaco menurut saya itu. Baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti pertama akan ditanya, dihisab di alam akhirat itu sholatnya dulu. Baik. Karena sholatnya ini adalah rajanya ketakwaan. Kalau mau bicara haram total, sholat aja. Ini aja bisa jadi haram. Minuman yang halal pun bisa jadi haram. Saking pentingnya sholat. Dari zuhur kita tidak sholat zuhur sampai ke asar. Maka selama 3 jam itu yang dimakan, yang diminum, yang dirasakan, itu semua berubah menjadi haram. Main musik, main segala macam, itu semuanya akan jadi haram. Tapi kalau dia masih ingat waktu-waktu sholat, dan dia tidak meminum atau makanan yang sudah jelas diharamkan oleh Allah, maka semua akan menjadi selamat. Gitu. Jadi dia teguh dengan waktu-waktu sholat dijaga, maka yang halal akan halal dan yang haram tetap akan haram. Tapi kalau dia kelewat sholatnya, semua akan berubah menjadi haram. Makanya yang bilang musik haram ya, kenapa musik itu mungkin ada satu hobi atau keenakan kita bermain hingga lupa dengan sholatnya itu. Gitu ya, karena main musik itu kebanyakan suka melalaikan ibadah. Tapi kalau main musik ingat dengan sholat, tapi musiknya musik yang tidak tidak menggugah kemaksiatan ya. Itu dia ingat sholat nggak jadi masalah. Seperti itu. Karena yang jadi haram halal itu menyangkut ke darah daging kita, akhlak kita. Itu seperti itu. Nah, kuncinya itu sholat itu. Nah, kembali ke yang tadi, maka karomah itu masuk ke dalam dirinya, maka dia akan menjadi kekasihnya Allah. Jadi waliullah itu sudah menjalani beberapa tahap. Pertama mengenal namanya, yang kedua menjalankan syariatnya itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah dan dia rajin dengan ilmu syariatnya itu. Yang ketiga kemudian dia merasakan kehadirannya Allah dan dia tambah rajin, tekun, dan dia suka, bahkan ada merasakan nikmat dalam beribadah. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah dia merasakan seperti akan mendarah daging di
dalam tubuhnya itu, ruh dan jasadnya itu yang dikatakan lebih dekat tuh. Kalau sampai seperti itu, pastilah karomah itu akan masuk. Jadilah kekasih Allah. Jadi nggak semata-mata langsung itu, nggak seperti itu. Semua ada pelajarannya. Terakhir ada tingkat kelayakannya. Apa itu tingkat kelayakan? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan saya. Nah itu tingkat kelayakan namanya. Nah kalau kita yang bilang kayaknya belum layak gitu. Tapi kalau Rasulullah yang bilang innallaha ma'ana, layak. Bismillahnya langsung tokce. Seketika itu diijabah. Para wali kita Kanjeng Sunan Gunung Jati, innallaha ma'ana, layak. Nah, jadi kalau kita sesungguhnya Allah bersama saya, siapa kamu? Gitu. Seperti itu. Nah, itulah pendidikan tentang masalah ma'rifatullah. Ada satu makalah yang dari para awliya seperti itu. Susunannya itu seperti itu. Hadis Rasulullah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu sendiri, maka barang siapa orang mengenali dirinya, maka sungguh dia akan mengenali Tuhannya. Nah, dengan 3 tahap. Kenali diri kita itu siapa? Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia, anil khata wa nisyan. Tempatnya lemah, tempatnya dosa. Dari sang pencipta ini, dari mulai jasad, ruh, ada yang tersembunyi. Kenali itu, siapa? Hati. Siapa yang bicara dalam hati? Apakah sudah mengenal? Suaranya jelas. Kalau dia teriak, orang lain nggak bisa mendengarkan, tapi diri kita jelas mendengarkan. Maka dipakai zikir qalbu. Seperti itu. Nah, kenalilah diri kita dulu, karena mendekatkan diri sama Allah sampai dicintai sama Allah tidak semudah membalik tangan. Tidak semudah kita membicarakan dengan berakhir dari lidah saja. Perlu perjuangan yang itu menantang perang dengan iblis. Gitu. Oleh karena itu kalau tanpa ada guru, bimbingnya apa? Bisa terputus. Maka oleh karena itu harus rapih, jangan asal mendengar, asal masuk. Maka inilah namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah bisafi'ir rahmah. Mengenal Allah itu harus dengan kesucianmu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bagaimana caranya? Turunlah namanya syariat Islam. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bisafi'ir rahmah, kenapa harus menjalankan syariat? Harus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, supaya kita dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kelompok selesai, kita jalankan dengan baik, maka itu akan muncul namanya kenikmatan beribadah, yang kebiasaan dia menjalankan sesuatu untuk mengagungkan Allah, dan dia lakukan itu hingga muncul kenikmatan itu dalam dirinya. Dari situlah mulai akan merasakan kehadirannya Allah, bisa sampai merasakan ada dalam ruh dan jasadnya. Seperti itu. Hasilnya adalah bukti dari hasil perjuangan, itu doa itu. Doa itu seperti itu. Nah, mengenal Allah ini, mengenal namanya, ada juga yang mengatakan, ya Allah itu mana katanya. Dia seperti itu ya. Allah itu mana? Ya mungkin ada dari sebelah. Kalau mengenal Allah itu yang penting gini. Barangkali ada yang kaum dari umat, saudara-saudara kita umat muslim, jangan sekali-kali menyebutkan mengenal nama Allah, tapi masih disandarkan dengan adanya wujud. Jangan. Gitu. Maksudnya bagaimana itu, Ustaz? Ya suka. Gini aja. Tuhan kita, Allah itu, kalau mata lahir kita dan mata batin kita masih melihat wujud atau bentuk, itu bukan Allah. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Mata lahir kita, mata batin kita. Ya. Jadi kalau umat Islam, mata lahir dan mata batinnya itu masih melihat wujud atau bentuk, apa cahaya atau segala macam ya. Baik. Maka ketahuilah bahwa itu bukan Allah, tapi itu makhluk ciptaan Allah. Baik. Makanya itulah Tuhan kita. Tidak bisa wujudnya seperti apa. Pokoknya sesuatu yang berwujud, berbentuk, dan masih kelihatan oleh mata lahir, mata batin kita, itu bukan Allah. Itu ciptaan Allah.
Gitu. Baik. Makanya dalam agama kita memang tidak ada Ya, pembentukan Tuhan makanya, gitu ya. Dia hanya bisa dikenal namanya, dirasakan hingga sampai ke dalam. Cuman itu saja. Kalau begitu, kalau boleh saya ngobrol, Ustaz? Ya, boleh. Itu Tuhan-Tuhan yang berbentuk-bentuk itu di luar itu bagaimana pendapat Ustaz? Ya, itu kayaknya sudah jawaban yang cukup lah. Cukup ya. Cukup, itu sudah cukup. Iya, baik. Jadi Islam itu ya. Baik. Kalau misalkan Tuhan ada tangannya, sama dong saya kita. Kita juga punya tangan. Ya kan? Baik. Oh itu Tuhan, tapi punya tangan. Tangan ini kan ciptaan. Sama dong kalau di kita di Al-Ikhlas. Dalam yakulau kufanah, tidak ada yang nyerupain. Nggak ada yang serupa. Ini masih serupa dong ada tangannya. Makanya kunci di Islam cuma itu saja. Untuk umat-umat muslim, seperti itu sudah cukup menjadi jawaban. Baik. Suatu bentuk atau wujud mesti bisa dilihat oleh mata lahir, mata batin. Itu bukan Allah. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Tapi biar tidak salah jalan, kadang-kadang kita saking pengen mengenal Allah itu atau mengenal Tuhan begitu ya. Kan banyak jalan yang diambil tidak melalui syariat, atau ada yang bertapa, ada yang mengambil jalan-jalan yang lain. Dan kemudian dia merasa bahwa dia akhirnya bisa seperti ini, seperti itu. Biar tidak tersesat itu bagaimana? Kalau sama Allah itu zaman dulu itu seperti Ashabul Kahfi ya. Beliau itu tidak bertapa sebenarnya, tapi ditidurkan oleh Allah. Karena Sunan Kalijaga emang dia niat bertapa di situ. Tidak. Suruh nungguin tongkatnya. Cuman dia ditidurkan oleh Allah. Baik. Jadi tidak ada yang ini seperti itulah gitu. Dan memang zamannya memang ngikutin dakwah itu ikutin zaman dulu lah. Seperti dulu kan orang Jawa senang dengan wangi-wangian. Nah, kalau keyakinan Jawa itu kemenyan itu salah satu wangi-wangian zaman dulu. Baik. Kalau sekarang kan udah banyak yang wangi-wangian. Baik. Karena Rasulullah itu senang dengan yang wangi-wangi. Gitu. Zaman dulu mah seperti itu. Kemudian itu salah satu ya wangi-wangian. Itu jadi ada yang ditidur seperti Ashabul Kahfi yang sampai bertahun-tahun. Betul. Tapi itu bukan pertapaan, memang ditidurkan oleh Allah. Itu menjadi rahasia Allah lah itu. Soalnya beda kalau bicara tentang masalah wali, kata saya juga ini itu nggak bisa. Baik, akal sudah tidak berfungsi lah ya begitu. Jadi ya. yang kita penting standar kita ya ngikutin syariat aja. Nanti toh itu kalau Allah ridho, dia akan berjalan dengan sendirinya kok itu. Akan berjalan dengan sendirinya. Karena dari hobi itu. Dan tidak banyak keinginan, cuma pingin dekat sama Allah aja gitu. Nggak ada yang merasa dirinya pingin jadi wali Allah, pingin bisa ini, pingin bisa, nggak ada. Cuman dia tuh hanya ingin dekat aja sama Allah seperti itu. Akhirnya terjadinya ada yang seperti ini, jadi seperti ini. Emang itu kehendak Allah itu, nggak bisa dibantah itu. Allah yang berkehendak gitu. Baik. Semua kan kalau tanpa kehendak Allah nggak mungkin terjadi. Gitu. Tapi memang yang beredar di luar sana malah saya melihat konten-konten ceramah itu memang untuk menjadi wali itu bisa bisa dijalani gitu. Karena kan memang berangkatnya kita ikhlas karena Allah. Tapi kalau awalnya memang kita dibentuk untuk bisa mencapai cita-cita menjadi wali Allah itu bagaimana pendapat Ustaz? Itu kalau menurut saya malah salah. Salah ya? Kalau keinginan ingin menjadi wali Allah, Allah itu akan menyayangi kita kalau kita mengikuti Nabi Muhammad itu saja sebenarnya. Baik. Karena kan yang dicintai itu Nabi Muhammad. Kita menjalankan syariat aja. Yang penting kalau kita ingin disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, ikutlah apa yang dilakukan oleh kangjeng Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Permasalahan wali atau bukannya, itu terserah, itu di luar itu sebenarnya. Itu kan hanya ngasih nama orang-orang saja. Baik. Seperti itu. Jadi para kekasih Allah itu bukan terjadi begitu saja. Memang itu kehendak Allah gitu. Tapi kalau menurut Ustaz, nah ini menarik Ustaz. Kalau pengertian wali itu kalau menurut Ustaz seperti apa? Karena saya suka dengar cerita di konten-konten itu ada wali majdub, ada wali malamatia, ada itu pembagiannya tuh ada sampai bingung. Itu pemahaman mereka itu. Pemahaman Ustaz ya. Mereka ya, kalau yang saya paham sih, contoh sudah banyak di tanah Jawa ini gitu ya. Ya wali Allah itu ya seperti itu, kayak Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, seperti itu. Normal-normal saja. Oke. Dilihatnya dari basmalahnya. Kalau langsung seciduh mutus ucap nyata ya itu udah. Sekali bismillah langsung ya seperti itu.
Karena ada orang tuh yang membesar-besarkan, tapi tidak melihat bukti, cuma orang itu yang dia seperti besar-besarkan ada. Seperti itu. Bahkan para aulia Allah itu sama ngajar ngaji biasa para ulama kita seperti itu, normal-normal saja sih sebenarnya. Dia nggak sembarangan dilihat-lihatin seperti itu, nggak mungkin. Ada dasar seperti zaman dulu Kang Yusna kalau Kalijaga, kalau siapa nama tuh kembalilah ke jalan Allah. Allah itu siapa? Teman kamu, seperti itu kan. Allah itu yang menciptakan, Allah itu zat yang sangat kita butuhkan, gitu kan. Wahai Syekh, kalau perkataanmu itu betul, coba buktikan. Barulah dia memohon sama Allah itu supaya hujan turun, karena waktu itu kekeringan. Nggak sembarangan itu, atas dasar semuanya itu kalau sudah begitu atas dasar kehendak Allah, jadi nggak sembarangan seperti itu. Baik, Ustaz, silakan Ustaz. Sambil membahas ini kita ada air ruqyah nih Ustaz. Ini para penonton sekalian, ini ada air apa? Air ruqyah ya Ustaz. Ini Syifa Al-Jadid. Namanya adalah Syifa Al-Jadid. Syifa adalah pengobatan jadid yang baru. Dan ini tim kita juga jamaah majelis taklim kami membacakan ribuan Al-Fatihah yang dimasukkan ke air ini dalam rangka ingin membantu, karena sudah beberapa kali ada orang yang sakit ketika kita berdoa berjamaah gitu ya, alhamdulillah mendapatkan kesembuhan. Karena itu ini sengaja kita bikin untuk para penonton netizen kita, barangkali ada saudara atau apa yang sakit, insya Allah kita berdoa bersama-sama. Bukan artinya kami di sini bisa, tapi kita mohon kepada Allah, tinggal berdoa dan berzikir kita bersama-sama dengan kami di sini agar Allah mau menolongnya. Penyakit apa saja. Baik. Ini ada Al-Fatihahnya ribuan di sini, juga ada Yasin dan juga ada doa untuk menolak gangguan di langit dan di bumi. Kita bacakan. Bila mana ada penyakit jantung, silahkan minum obatnya dengan air ini. Bila mana ada penyakitnya lambung, misalkan kembung, maka campurkan air dengan lidah buaya. Ya, campurkan air bersih dengan lidah buaya. Kemudian kalau ada dan penyakit-penyakit lain. Intinya bukan melihat airnya ini, tapi doanya ini. Seperti dalam Al-Fatihah, tinggal berdoa saja. Curhat sama Allah penyakitnya apa, dan silahkan minum. Harapan kami, doa kita semua, Allah menyembuhkan penyakitnya. Khususnya adalah penyakit yang goib. Cirinya kalau kena penyakit yang goib, ketika minum air ini dia akan muntah seketika. Muntah ya? Dia akan muntah seketika, dan insya Allah sembuhkan lah ya. Baik. Jadi sekali lagi bukan kami bisa, ini hasil dari berjamaah, ingin membantu saudara sekalian, karena sehat itu memang penting, gitu ya. Kan ketenangan hidup itu pertama sehat, yang kedua nggak punya utang, yang ketiga punya uang. Betul. Nah, itu yang ketiga Ustaz. Ketakwaan kita punya akan uang. baik. Gitu. Iya. Gitu ya. Maka oleh karena itu dari segi sehatnya kami akan mendoakan di sini untuk semuanya, agar semua yang bersangkutan dengan hal penyakit kami doakan agar senantiasa Allah menyembuhkan. Amin. Sudah. Kita coba ya Ustaz ya kalau gitu ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini ya seperti air putih biasa ya. Air biasa ya. Iya. Baik, nanti buat pemirsa di rumah, barangkali ada minat dengan air ruqyah Syifa Al-Jadid, nanti bisa hubungi langsung admin kita di acara kita ini nanti selepas acara ya. Nanti bisa dilihat, nanti yang mau tanya-tanya tentang air ruqyah Syifa Al-Jadid. Baik Ustaz, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Barangkali nanti akan ada banyak pertanyaan tentang ma'rifatullah. Nanti kita bisa bagi sesi 1, sesi 2 dan seterusnya kalau memang dirasa banyak timbul pertanyaan barangkali Ustaz ya. Ada pesannya juga tentang masalah ma'rifatullah. Kalau seseorang memiliki sifat merasa benar sendiri, merasa ilmu lebih tinggi, dijamin gagal untuk mengenal Allah. Baik, ini kaitannya dengan penyakit hati barangkali ya Ustaz ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya aku tidak suka
sama orang yang membanggakan diri. Itu suka merasa benar sendiri. Sombong mungkin Ya, Ustaz ya. itu tidak akan bisa, gagal total. Karena apa? Boro-boro mau ke thariqah atau hakikat, syariatnya sudah gagal. Mengenal Allahnya pun ya bisa taksaan, cuman kenal namanya aja udah seperti itu. Baik. Ya. Baik pemirsa, tentu ini hanya sebagai bahasan singkat saja, pengantar saja untuk bisa lebih kita mau mencoba menggali lebih dalam tentang tema apa itu ma'rifatullah. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah menyaksikan program kita. Terima kasih banyak Ustaz. Baik pemirsa, jangan lupa sebagai penutup, kesuksesan dan keselamatan hanya ada di tangan kita dan bukan di tangan orang lain. Jangan lupa untuk senantiasa mengikuti program kita, like, share, dan subscribe program kita. Semoga bisa menjadi ladang amal dakwah untuk teman-teman di rumah, dan juga kami sebagai pengisi memohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai bertemu lagi dalam program selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Ustaz. wabarakatuh. Ya.